Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hermawanti dengan NIM 101907 dari kelas B3 Manajemen. Di sini saya akan membuat video mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester untuk mata kuliah tata kelola dan tanggung jawab perusahaan. Mari teman-teman kita simak penjelasan berikutnya. Nah, yang pertama, teman-teman tahu nggak sih CSR itu apa? Corporate Social Responsibility itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan. CSR itu yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan dan sosialnya, sekaligus untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Nah, kenapa sih di suatu perusahaan itu harus ada CSR atau apa yang melatar belakangi CSR itu ada di suatu perusahaan? Nah, menurut Ghazali dan Khairi menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri atau pihak internalnya saja, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder atau pihak-pihak eksternalnya pun juga, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Nah, kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan untuk mencari dukungan tersebut berdampak gitu ya. Perusahaan akan memiliki makin powerful untuk stakeholdernya. Makin powerful stakeholdernya, makin besar pula usaha perusahaan untuk beradaptasi. Nah, selanjutnya ada 5 landasan yang menetapkan bahwa CSR sebagai strategi bisnis. Yang pertama ada CSR sebagai strategi pesaing. Nah, apa sih penjelasan CSR sebagai strategi bersaing itu? Yaitu menetapkan CSR sebagai keunikan bisnis untuk memenangkan persaingan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang melakukan CSR memiliki keunikan yang terkait dengan tanggung jawabnya dalam pengelolaan bisnis, yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi bisnisnya saja, tetapi senantiasa mentaati hukum atau peraturan yang berlaku, serta senantiasa peduli dengan masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut akan membangun citra yang baik, nama baik perusahaan di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu CSR sebagai strategi pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang tidak hanya memiliki makna pelestarian sumber daya hayati, tetapi juga mencegah kerusakan sumber daya alam yang mengakibatkan bencana, tetapi juga pelestarian sumber daya yang dibutuhkan bagi keterlanjutan bisnis seperti bahan baku dan energi. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam melalui praktik-praktik seperti penghematan, reuse, pemanfaatan ulang, dan recycle, pemanfaat produk daur ulang, hal itu juga akan menguntungkan praktik bisnis perusahaan. Nah, yang ketiga itu CSR sebagai strategi memuaskan stakeholder. Jadi, kepuasan dan loyalitas pelanggan pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan aksesibilitas dalam memperoleh permodalan, seperti aksesibilitas pemasaran produk, serta aksesibilitas kebijakan untuk memperoleh dukungan politik dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, kepuasan dan loyalitas pelanggan juga merupakan strategi yang dapat diandalkan sebagai keunggulan bersaing untuk menghadapi pesaing tradisional dan pesaing baru yang potensialnya cukup kuat di pasaran. Nah, yang keempat itu ada CSR sebagai mengatasi isu dan krisis. Oleh pelaku bisnis dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam menghadapi isu-isu negatif atau yang merugikan perusahaan, seperti isu lingkungan, isu kualitas produk, dan lain-lain. Di lain pihak, praktik CSR ini membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan, sangat efektif dalam menghadapi krisis. Perusahaan melalui CSR ini, perusahaan bisa membangun nama baiknya di kalangan masyarakat dan menghilangkan isu-isu negatif bagi perusahaan. Nah, yang kelima itu ada CSR sebagai implementasi strategi filantropi atau tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan.
Strategi ini akan berdampak pada kepuasan dan loyalitas pelanggan, utamanya dalam menghadapi isu-isu dan krisis. Nah, untuk dampak yang dirasakan perusahaan itu seperti kenaikan keuntungan dari penghematan biaya produksi dan terhindar dari ancaman bencana atau kerusakan sumber daya alam. Penilaian dampak akan menjaga atau mencegah terjadinya isu-isu dan krisis kepercayaan dari stakeholder. Nah, di slide selanjutnya ada prinsip-prinsip CSR. Yang pertama yaitu ada prinsip akuntabilitas. Prinsip ini berkaitan dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Seperti perusahaan akan merancang program apa yang diberikan kepada masyarakat, yang akan bermanfaat kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu prinsip perilaku etis. Nah, prinsip ini berkaitan dengan kejujuran, keadilan, integritas. Yang ketiga ada prinsip menghormati kepentingan atau kepentingan stakeholder. Dalam arti harus menghormati, mempertimbangkan, dan menanggapi kepentingan stakeholder. Nah, yang keempat yaitu ada prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu organisasi harus menerima bahwa penghormatan terhadap supremasi hukum adalah wajib. Nah, yang kelima yaitu prinsip menghormati norma-norma internasional. Dan yang keenam, prinsip menghormati hak asasi manusia, dalam arti organisasi harus menghormati hak mengakui pentingnya universalitas mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa sih CSR itu atau alasan CSR itu perlu gitu terlibatnya sosial perusahaan gitu. Yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah, masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya. Semakin peka pelanggan, maka perusahaan juga harus semakin peka terhadap lingkungan sosialnya. Nah, yang kedua yaitu perusahaan tidak hanya memusatkan perhatiannya untuk mendatangkan keuntungan, tetapi juga perusahaan harus mempertimbangkan kepuasan pelanggannya juga. Nah, yang ketiga, terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun harus juga memelihara dan menggunakan sumber daya secara baik. Nah, perusahaan juga harus ingat gitu dengan tanggung jawabnya. Jika perusahaan tersebut mengeluarkan seperti limbah atau dampak negatif atau polusi terhadap lingkungan, maka perusahaan juga harus memberi perhatian lebih terhadap lingkungan sosialnya. Seperti menanam pohon itu kan untuk menghilangkan polusi udara yang dihasilkan dari perusahaan saat beroperasi. Itu juga bisa seperti itu. Nah, yang keempat, lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang. Semakin baik lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Jika perusahaan menciptakan lingkungan bisnisnya dengan sangat nyaman, nama perusahaan juga sudah, citra perusahaan di lingkungan sekitarnya sudah bagus, maka itu akan menjadi keuntungan juga bagi perusahaan tanpa perusahaan harus melakukan promosi atau mengeluarkan biaya lebih. Karena CSR yang sudah diberikan perusahaan terhadap lingkungannya itu juga akan membawa dampak positif bagi perusahaan, seperti kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap perusahaan, para investor semakin yakin untuk menanamkan modalnya, dan untuk menarik investor yang lain menanam modal di perusahaan tersebut. Yang kelima, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dengan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. Maka dari itu, perusahaan juga harus seimbang antara operasi perusahaan dengan dikontrol dengan atau kesadaran perusahaan tentang tanggung jawab sosialnya agar bisnisnya semakin maju, semakin berkembang. Yang terakhir itu ada keuntungan jangka panjangnya. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial, tercipta suatu citra positif di mata masyarakat. Karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Semakin perusahaan dipercaya atau citranya bagus di mata masyarakat atau lingkungan sekitarnya, maka perusahaan tersebut akan semakin kokoh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan keuntungan yang akan didapatkan perusahaan juga akan lebih tinggi tentunya. Untuk lingkup tanggung jawab sosial perusahaan itu ada 4. Yang pertama itu ada apa sih? Yang pertama itu keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas, seperti membuka
lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan. Terus seperti memberi program air bersih bagi warga-warga yang ada di sekitar perusahaan. Nah, yang kedua itu keuntungan ekonomis. Karena akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan, hal ini akan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran produk perusahaan. Karena citra perusahaannya bagus, maka produk yang akan dihasilkan perusahaan juga akan diterima sangat baik di pasaran gitu ya, karena kepercayaan konsumen tersebut terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis atau kegiatan sosial, agar bisnis berjalan secara baik dan teratur. Dan yang terakhir yaitu hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Perusahaan juga harus memberikan hak-haknya, tidak hanya hak yang ada internal perusahaan saja, tetapi juga perusahaan harus mempunyai kesadaran tentang kepentingan atau hak kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang terkait atau pihak eksternal tentunya. Nah, jika suatu perusahaan menerapkan CSR-nya dengan baik atau sangat baik, maka ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Yang pertama, peningkatan akses modal. Dengan CSR yang baik, dengan perusahaan memberikan tanggung jawab sosial kepada lingkungannya dengan baik, hal itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Dan itu sangat penting gitu ya, untuk para investor menilai apakah perusahaan tersebut layak untuk ditanamkan modal atau tidak. Nah, semakin baik CSR yang diterapkan oleh perusahaan, maka semakin banyak pula para investor yang akan menanamkan saham atau modalnya di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu peningkatan penjualan yang akhirnya meningkatkan keuntungan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena citra perusahaan yang baik, maka produk yang dihasilkan atau dijual perusahaan diterima sangat baik oleh konsumen di pasaran sana. Semakin baik penerimaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan mencapai targetnya atau keuntungan dengan setinggi-tingginya. Nah, yang ketiga yaitu menghemat biaya operasional perusahaan. Dengan CSR ini, perusahaan itu sangat menghemat gitu ya, karena dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat karena CSR perusahaan ini akan sama dengan mempromosikan perusahaan. Nah, salah satunya itu menghemat biaya operasional perusahaan untuk mempromosikan perusahaan itu, karena sudah secara tidak langsung sudah dipromosikan melalui CSR tersebut atau oleh masyarakat gitu ya. Terus ada keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas. Terus yang kelima, meningkatkan citra brand yang positif. Semakin baik CSR yang diterapkan oleh perusahaan, maka citra atau brand produk yang dipasarkan atau yang dijual oleh perusahaan atau jasa itu, produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu akan semakin bagus citranya gitu, semakin positif. Nah, yang terakhir itu pengambilan keputusan yang baik dan proses manajemen risiko. Nah, dengan CSR diterapkan dengan baik, maka resiko-resiko yang muncul terhadap perusahaan itu akan semakin minim, karena dampak yang dihasilkan yaitu dampak yang positif bagi perusahaan, sehingga dampak negatifnya akan berkurang gitu. Kesimpulannya, jadi CSR itu sangat penting bagi perusahaan, karena CSR akan meningkatkan kepercayaan perusahaan dan keuntungan bagi perusahaan. Semakin baik CSR yang diterapkan oleh perusahaan, maka semakin baik dan positif pula dampak yang akan dirasakan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu jangan menyepelekan atau tidak sadar akan kondisi-kondisi sosial perusahaannya, tanggung jawab sosial perusahaannya gitu. Selalu tanamkan rasa sadar diri terhadap perusahaan, bahwa perusahaan itu mempunyai tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab terhadap pihak internal, tetapi juga perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap pihak-pihak eksternal atau lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Mungkin dicukupkan sekian, dan terima kasih karena sudah menyimak penjelasan yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan saya kurang berkenan dan salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya juga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.